mulai dari introduksi bagian 0. AI dan Roh Kudus, gimana? Apakah itu topik yang harusnya diomong atau lebih baik diabaikan aja? Ya, untuk saya gampang, tidak ditopikkan dan hidup sederhana. Tidak bisa, Pak, karena setiap kali kita mengadakan roadshow selalu ada pertanyaan tentang apa hubungan AI dengan Roh Kudus, atau kadang malah satu pertanyaan yang sangat jelas sekali. Apakah AI akan menggantikan Roh Kudus? Ya, dan ada orang yang sangat takut, dan itu betul topik yang sensitif. Kalau saya pakai AI, apakah berarti saya sedang mengsakit hati Roh Kudus, sedang menyakiti, melawan Roh Kudus? Apakah AI dan Roh Kudus bisa saat yang sama? Dan banyak. Di Eropa, ada satu teman yang bilang dia baru dengar pendeta yang dalam khotbahnya bilang, AI itu dari iblis. Ya, ini padahal orang Eropa sendiri, ya, bukan orang Indonesia, tapi orang Eropa yang datang ke satu pertemuan. Ya. Dan so itu sensitif daripada iblis sampai berkat, daripada dark side. Dan kami akan lihat nanti, tetapi mungkin itu lebih baik kami just mulai dengan peringatan. Ini hari Pentakosta, satu hari yang lalu, hari kenaikan Yesus Kristus minggu sebelumnya. So, dalam waktu terakhir, saya harap Anda di gereja diingatkan, di gereja mulai mikir tentang apa kehadiran Roh Kudus, apa kelahiran dari gereja. Dampaknya, dan gereja lahir sebagai hampir bisa bilang salah satu karya dari Roh Kudus. Yang paling besar, salah satu karya yang paling besar yang sampai hari ini menjadi satu fondasi untuk gereja ada. So, akan ingat dan mulai dari titik ini, daripada hanya firman, tapi sejarah gereja dan seluruh tradisi gereja, akan juga mulai daripada bulan yang lalu. Sabda bikin 2 presentasi akhir April tentang AI dan dark side, dengan satu pengertian betul ada sisi yang gelap, harus waspada, tapi tidak hanya bisa melewatkan, tapi harus ada respons. Dan apa respons Kristen kepada sisi gelap? Dan di tengah itu ada satu kesadaran, ada satu bright side. Di tengah itu kami lihat tidak hanya AI dalam konteks alat iblis, tapi AI sebagai alat Injil. Kami lihat AI bisa tidak hanya for good, tapi bisa AI for God. And dari itu mulai punya satu titik pengertian. Yes, Tuhan bekerja, Tuhan dengan di tengah satu seperti internet gelapnya, di tengah itu bisa lakukan hal yang luar biasa dengan AI lebih lagi. So, itu yang awalnya. Dan seperti Yulia baru bilang, kami jadi saksi tentang pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudus dalam seluruh dunia dan khususnya di Eropa. Untuk 2 minggu ada conference EMDC, dan itu satu latihan, satu kesempatan dengar dari 50 speakers dari seluruh dunia, dan kami akan lihat tentang itu nanti.